Assalamualaikum teman-teman. Dalam dunia pendidikan ada satu teori yang kerap digunakan untuk mengukur, memantau, dan mengevaluasi perkembangan peserta didik, yakni disebut dengan teori taksonomi Bloom, disusun oleh Benjamin Bloom, mengenai bagaimana memantau perkembangan peserta didik dari 3 aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Aspek kognitif berkaitan dengan nalar, dengan pengetahuan, dengan aktivitas berpikir, dengan perkembangan akal peserta didik. Sedangkan aspek afektif itu berkaitan dengan sikap, dengan emosi, dengan perasaan, dengan minat yang dimiliki oleh peserta didik. Sedangkan aspek psikomotor berkaitan dengan koordinasi jasmani, fisik, perkembangan badan, yang semuanya itu, 3 hal itu saling terkait dan harus berkembang. Jadi, ukuran pendidikan yang berhasil, yang sukses adalah pendidikan yang bisa menggarap 3 sisi itu secara komplit dalam diri siswa, dalam diri peserta didik. Maka ukuran lembaga pendidikan yang baik, yang jos, yang oke adalah lembaga pendidikan yang bisa menggarap 3 sisi itu secara seimbang, 3 aspek itu secara sempurna. Nah, entah bagaimana, sepengamatan saya, 3 aspek itu tergarap dengan baik, dengan sempurna di lingkungan pesantren, terutama pesantren-pesantren salaf. Baik sisi kognitifnya, afektifnya, maupun psikomotornya. Pertama, dari sisi kognitif atau sisi pengetahuan, sisi penalaran, sisi proses berpikir. Di pondok pesantren sangat tergarap sisi ini, yakni dengan adanya berbagai macam jenis pengajian. Ada pengajian bandongan, ada pengajian sorogan, ada musyawarah, ada bahsul masail, dan berbagai jenis aktivitas pengajian yang sangat mengasah akal, mengisi pengetahuan bagi santri, baik dari kiai maupun antara santri sendiri. Dan di pondok pesantren juga dipelajari mengenai ilmu-ilmu alat. Ilmu-ilmu alat ini berkaitan dengan bahasa, dengan logika, dengan struktur logika berpikir, yang mana ilmu ini kalau di barat disebut dengan liberal arts, atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pembebasan pikiran kita agar bisa berpikir secara mandiri. Ini kan keren banget. Jadi secara kognitif, sisi ini tergarap dengan sempurna di pesantren. Kemudian sisi yang kedua, sisi afektif atau sikap atau perasaan, ini juga sangat tergarap. Karena di pesantren itu sangat mengutamakan, sangat mengedepankan sisi adab, unggah-ungguh, etika, tata krama, baik kepada guru, kepada teman, maupun kepada lingkungan sekitarnya sesuai dengan adab-adab Islami. Selain pembudayaan adab atau etika, di pondok pesantren juga para santri terbiasa hidup secara komunal, secara bersama dengan orang lain, di kamar maupun di pondok pesantren secara keseluruhan. Jadi mereka terbiasa dengan budaya kebersamaan. Kemudian yang tak kalah penting dalam hal penggarapan sisi afektif ini adalah adanya keteladanan dari sosok kiai atau guru yang tinggal bersama para santrinya, yang bisa dilihat secara langsung, bisa didengar secara langsung, bisa dirasakan dalam pergaulannya secara langsung 24 jam sehari semalam. Kemudian aspek yang ketiga, aspek psikomotor, aspek kecakapan fisik. Di pondok pesantren, terutama pesantren-pesantren salaf, itu sangat tergarap. Karena para santri terbiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumahnya secara mandiri. Atau dalam istilah kita adalah daily basic skills. Kecakapan-kecakapan dasar sehari-hari seperti masak, mencuci, kemudian bahkan bertukang. Semua kecakapan itu yang menjadi kecakapan dasar manusia hidup di muka bumi itu terbiasakan dalam hidup santri setiap hari. Apalagi ada kegiatan ro'an atau kerja bakti, kegiatan mayoran, masak bersama, kemudian santap bersama. Ada juga bela diri, ada juga latihan khitobah atau berceramah, berretorika, kemudian banyak lagi kegiatan-kegiatan yang mengasah kecakapan santri secara fisik, secara jasmaniah. Itu adalah penggarapan sisi psikomotorik yang juga sempurna di lingkungan pesantren. Dari 3 hal ini semuanya tergarap dengan baik di lingkungan pesantren, baik sisi akal atau kognitifnya, sisi perasaan atau afektifnya, dan sisi fisik atau jasmaninya atau psikomotornya. Jadi kalau ada pesantren di zaman ini yang masih mempertahankan pola pendidikan yang mencakup 3
aspek itu, baik menggarap kognitifnya, afektifnya, dan psikomotoriknya, berarti itu pesantren yang istimewa. Wassalamualaikum.